Sanak Naker, selamat datang kembali di podcast BPPP Samarinda. Boleh tepuk tangannya ya? Tempat kita ngobrol seru, tapi juga penuh inspiratif tentang dunia kerja, pelatihan, dan segala hal yang bisa membantu Sanak Naker siap memasuki dunia kerja. Dan episode kita kali ini mungkin topiknya cukup berat ya, tapi seru. Dan ini juga pasti ditunggu-tunggu sama Sanak Naker, karena menurut survei di BPPP Samarinda, pelatihan yang paling banyak diminati itu adalah pelatihan di bidang alat berat, yaitu di industri pertambangan. Jadi hari ini kita akan belajar dan berbicara lebih lanjut, tetapi seru mengenai industri pertambangan bersama dengan narasumber kita dari perusahaan yaitu PT Bima Nusa International. Ya. Saat ini sudah bersama dengan kita, Sanak Naker, bapak-bapak yang ganteng ini dari PT Bima Nusa International ya Pak ya. Betul. Silakan mungkin Bapak diperkenalkan dirinya. Ya baik, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yudo, saya di tim rekrutmen di PT Bima Nusa International. Baik. Okay. Selamat datang Pak Yudo. Saya Dedi Sapari, saya di Research and Development, khusus untuk development karyawan-karyawan internal. Untuk karyawan internal. Iya. Ya, selamat datang sekali lagi buat Pak Yudo dan Pak Dedi di podcast BPPP Samarinda. Di sini kita sebut teman-teman kita yang menonton itu adalah Sanak Naker ya Pak ya. Karena sanak. Karena kita di Kalimantan Timur katanya. Oh, jadi iya. Sanak Naker. Ya, baik, saat ini tema kita menarik Pak. Karena sebenarnya di BPPP Samarinda itu sendiri, dari rekrutmen yang kita lakukan itu peminat yang paling banyak pelatihan adalah bidang alat berat. Ya, operator ekskavator, kemudian operator forklift, seperti itu, mekanik alat berat itu paling banyak diminati. Makanya kita tahu ya bahwa industri pertambangan itu masih menjadi magnet katanya di Kalimantan ini. Sekalipun perkembangan teknologi semakin maju, banyak industri di bidang teknologi digital itu juga semakin berkembang, tapi industri pertambangan itu tidak pernah mati ya Pak ya, dan itu tetap menjadi industri yang potensial di Kalimantan dan di seluruh Indonesia. Nah, ini kita mau belajar lebih banyak nih Pak tentang industri pertambangan, kemudian apa saja sih kompetensi atau skill yang dibutuhkan untuk bekerja di industri pertambangan. Karena ini Sanak Naker pasti banyak yang tertarik dan penasaran gitu ya Pak ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kita mau kenalan dulu lebih lanjut dengan PT Bima Nusa International nih. Ya. Boleh diperkenalkan Pak? Jadi PT Bima Nusa International ini kita head office-nya di Balikpapan. Ruang lingkup kerja kita itu arealnya di Kukar ada 2 site, terus di selatan itu di Pasir kita ada sekitar 5 site di sana. Jadi PT Bima Nusa International ini perusahaan swasta lokal yang bergerak di bidang alat berat. Jadi kita mining kontraktor, khususnya mining kontraktor, seperti itu. Ya itu sih, itu sekilas pandangnya ya Pak ya. Berarti wilayahnya di seluruh Kalimantan. Kita di Timur ya, Kalimantan Timur ya. Khusus di Kalimantan Timur. Dan untuk unitnya juga dari berbagai merek berarti ya? Ya, berbagai kita multi merek sepertinya malah ya. Multi merek. Banyak merek di tempat kita. Iya. Jadi kita nggak fokus ke satu merek, tapi ya kayaknya tergantung yang happening pada saat itu sepertinya. Oke, baik. Nah, kita berbicara lagi nih Pak tentang prospek pertambangan nih di Indonesia, khususnya di Kalimantan ini nih, gitu. Karena kan sekarang kan dunia kerja ini lebih cenderung sebenarnya banyak ke digital, begitu ya di bidang digitalisasi seperti itu, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menggunakan teknologi seperti itu. Sedangkan industri pertambangan mungkin kita tahu lebih ke ekstraktifnya ya. Oke. Nah, itu prospeknya ke depan nih masih seperti apa kalau di industri pertambangan, Pak? Sebenarnya teknologi juga masuk ke pertambangan. Justru kombinasi. Kombinasi ya, Pak. Kita lebih maju sih. Teknologi terbaru di pertambangan itu semakin tahun itu gimana ya? Semakin tahun semakin berinovasi ya Pak ya. Iya, adaptif dengan perkembangan zaman yang ada. Adaptif dengan perkembangan zaman, dan itu wajib kita lakukan karena itu salah satu di tambang itu kan resiko kerja besar tuh. Resiko kerja besar,
Jadi kita harus selalu berpikir bagaimana caranya kita meminimalisir resiko pekerjaan kita, mulai dari teknologi yang kita gunakan dan lain sebagainya. Itu ya poinnya sih lebih ke sana. Dan pasti update sih. Mungkin kayak contohnya gini. Dulu kita selalu ngatur jam tidur. Jadi jam tidur untuk mengurangi fatigue, jam tidur kita atur dengan kita buatkan jadwal. Nah sekarang sudah teknologi masuk, mungkin agak terlambat sih memang. Cuma itu salah satu perubahan lah. Kita pakai jam, namanya jam apa bang ya? Smartwatch. Oh wow, kayak apa itu Pak? Jadi begitu dia mau masuk shift, kita pun kamu jam tidurnya berapa jam? Kan kebaca itu di smartwatch. Oh kamu kurang nih, Anda kurang gitu kan? Nggak boleh mancal. Oke, berarti seluruh pegawai di sana dikasih smartwatch ya? Menggunakan? Iya. Dikasih dari perusahaan? Iya. Khusus yang untuk di aplikasi lapangan. Iya. Oh. Driver operator tuh wajib ada. Terus kita ada teknologi lagi. Kalau kita bicara teknologi, kan seluruh site di sini ini kan udah wajib ada dashcam. Dashcam itu kamera. In-car kamera lah. Jadi kalau misalnya ada insiden, kita tahu tuh ternyata dia seperti ini. Analisanya lebih cepat. Gitu. Jadi kayak CCTV yang mengawasi, terutama terkait sama K3-nya tadi itu ya. Di dalam kabin dia. Poin utama pertambangan tuh K3. Itu poin utamanya. Karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa. Betul. Kan seperti itu. Prinsipnya itu. Ya, berarti saat ini juga perkembangan teknologi itu menyesuaikan lah ya. Industri pertambangan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada. Saya boleh jadi pegawainya nanti Pak, dapat smartwatch juga kali di lapangan ya, teman-teman sanak naker juga pasti nih langsung wah ya dapat smartwatch ya, lumayan gitu. Ya berarti untuk ke depan peluang prospeknya itu masih bagus sekali ya Pak ya. Dan untuk saat ini kan kebetulan saya di tim rekrut nih. Memang ngerekrut juga agak susah sekarang karena banyak site baru. Jadi perusahaan A itu ada buka di Kukar tuh ada buka satu, malah di Kalteng sekarang banyak lari ke sana. Jadi dari sini larian ke sana yang di sini awalnya ada misalnya peluang kerja 10, di sana ada 20 yang mending pergi ke sana mereka. Lebih ke tarik menarik. Berarti perusahaan juga bersaing dalam mendapatkan tenaga kerja gitu. Jadi kalau bahasanya nyari kerja susah, nyari tenaga kerja susah. Ya jadi ini potensi besar berarti ya bagi sanak naker yang ingin masuk ke dunia kerja di bidang pertambangan, ternyata masih banyak prospeknya ya Pak ya. Banyak sekali. Nah ini nih kita perlu bahas nih ya terkait untuk masuk ke dunia tambang nih, kompetensi tenaga kerja apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan tambang itu? Oke, berarti ini saya jawab ini. Ya, nah ini Pak Didi. Jadi prospeknya itu kalau kompetensi apa, tenaga apa yang perlu kita gunakan di pertambangan itu lebih ke lini mana dulu. Gitu. Misalnya kalau kita bilang plan atau ke mekanikal ya. Banyak sekali kompetensi yang harus dibutuhkan. Misalnya dasarnya adalah di plan itu BMC, basic mechanic course ya. Terus dilanjutkan lagi dengan kompetensi sesuai dengan jabatan. Misalnya M1 apa, M2 apa, M3 apa gitu loh. Nah dari kami sendiri itu lebih ke tenaga yang sudah profesional, yang sudah pernah bekerja, sehingga kami mencari di M2 atau M1-nya. Gitu. Jadi kalau di M3-nya dasar untuk persyaratan kompetensinya cuma BMC doang. Oh gitu. Iya. Jadi untuk calon tenaga kerja yang mau masuk ke pertambangan itu mesti ada BMC. Di bidang kalau mau masuknya ke plan atau mechanical. Nanti kalau dari safety ada K3, SMKP, seperti itu. Tergantung posisi yang dimasukin begitu ya Pak ya. Tapi kalau BMC itu di masing-masing perusahaan itu ada standarnya yang sama atau beda-beda? Mesti berapa lama? Kalau kita ngikutin aja apa yang sudah pernah dia dapatkan. Misalnya ada 14 kompetensi di BMC, ada yang 16 kompetensi. Durabelnya itu ada yang 90 hari, ada yang 120 gitu. Kalau kami intinya dia sudah dapat pelatihan itu bisa direkomendasikan ke tempat kami. Berarti itu ya yang experience
khususnya di BMC tadi ya. Iya. Berarti alumni kita sebenarnya masuk ya Pak ya? Bisa, kalau di M3 bisa. Di M3. Ya. Karena kan udah ada BMC-nya di sini. Ada BMC-nya. Kalau di sini BMC-nya namanya apa ya? Teknisi mekanik teknisi mekanik alat berat. Teknisi mekanik alat berat. Ada yang bantu saya di situ Bu Uli. Sebetulnya dia kadang-kadang beda nama, tapi sebetulnya kompetensinya yang dikasih sama. Iya. Namanya aja beda. Iya. Dan harus dibuktikan dengan sertifikat ya pastinya Betul, ya Pak ya. betul. Oke. Iya. Jadi itu tadi yang M1, M2, M3 itu yang paling Itu maksudnya dasar. mekanik 1, mekanik 2, mekanik 3. Jadi ada level mekanik dari helper biasanya ya. Helper naik M3. masing-masing perusahaan beda. Cuman pada umumnya kayak di Bima itu Ada M3, helper, mekanik 3, mekanik 2, mekanik 1. Oh oke. Mekanik 1 yang paling senior lah Ya. gitu ya Pak ya. Dan kompetensinya juga beda-beda masing-masing jabatan. Oke. Pasti dibedakan. Dan itu ada jenjang karir berarti ya kalau seperti Betul. itu ya. Itu bagian dari itu tuh masuk jenjang karirnya. Masuk ke jenjang. 321 itu. Oke, nah sekarang ini Pak, kita mau tanya tentang rekrutmen. Ya. Kebetulan saat ini PT Bima Nusa juga sedang melakukan rekrutmen ya Pak ya untuk mekanik alat berat Pak. Iya, kita mekanik, operator dan driver. Oke, nah itu dalam hal rekrutmen nih, apa sih kira-kira yang tantangan yang ditemui oleh perusahaan? Karena kan tadi kebutuhannya adalah BMC gitu kan, kebutuhannya mungkin attitude-nya mungkin segala macam, dan sekarang kondisi tenaga kerja kita saat ini nih yang ikut rekrut tuh seperti apa gitu tantangannya? Ya tadi yang paling terasa itu apabila banyak perusahaan baru open project. Jadi sama-sama tarik menarik nih. Saingan ya Pak ya? Ya, sama-sama nyari. Itu. Yang mana yang kasih benefit lebih tinggi aja Ya, biasanya. tapi sebenarnya sih kurang lebih sih. Sebetulnya tuh kurang lebih aja. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa di tempat kita itu mungkin lebih baik dari segi kekeluargaan kah, atau dari segi apa ya, macam-macam suasana dan jabatan. Kalau yang lain-lain itu sebetulnya sama aja, mulai dari skala upah juga sudah diatur sama Disnaker kan, standarnya sekian, nggak boleh lebih, itu sudah ada semua, cara perhitungan juga sudah diatur, udah sama semua. Standarnya sama ya. Yang paling berbahaya itu adalah banyaknya data palsu. Bagaimana itu? Banyak banget di sini. Jadi ngelamar kerja, pengalaman bawa dump truck sesuai pengalaman kerja itu 5 tahun, ternyata baru 5 bulan. Oke, tapi itu tertulis di CV-nya 5 tahun. 5 tahun. Tuh. Ternyata dari hasil investigasi kami, dilihat dari administrasinya, wah ternyata fake. Oh gitu. Palsu. Mulai dari SIM-nya, wah ini kalau SIM ya itulah. Legalitasnya tuh banyak yang mereka buat sendiri. Wah, soalnya sekarang AI sudah menjamur ya Pak, jadi begitu bisa diedit-edit gampang gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang tenaga kerja itu kan memang semakin melek teknologi ya. Jadi mungkin itu salah satu bentuk kekreativitasan mereka untuk. Dan itu kayak sebetulnya sih kalau kita ngambil positifnya, minat kerjanya tinggi mereka. Nah iya itu. Sampai bohong. Minat kerja dan kreativitasnya ya. Iya, kreativitasnya tinggi. Nah, berarti boleh dibilang sebenarnya jumlah tenaga kerja sebenarnya nggak terlalu belum bisa memenuhi kebutuhan SDM di industri pertambangan itu secara keseluruhan. Kalau di pengalaman kami lebih kurang seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya pekerjaan itu banyak aja, lowongan kerja itu. Tinggal bagaimana kita sebagai individu ini menyiapkan diri kita supaya bisa menjadi orang yang siap kerja. Iya. Salah satunya gimana? Masuk di BPVP Samarinda untuk ikut pelatihan ya Pak. Ini tepuk tangan dulu buat iklannya. Terima kasih Pak. Dan nggak sengaja tadi. Iya. Nanti produser silakan pembayarannya untuk iklan. Tapi memang sih kalau kita bicara tentang pentingnya adanya BPVP ini sangat penting sekali memang. Apalagi kami yang di dunia tambang ini, di sini ada pelatihan alat berat, wah itu backup kami banget lah. Terasa itu pasti. Itu bisa dikatakan menjembatani gap kompetensi yang ada ya. Iya. Jadi karena selama ini dibutuhkannya yang BMC, dan mungkin nggak banyak juga yang BMC. BPVP Samarinda ini memiliki pelatihan BMC juga, itu bisa membantu ya Pak ya sedikit banyak untuk memenuhi kebutuhan SDM di industri gitu.
Ya, baik Pak, kita lanjut nih. Saat ini kan PT Bimanusa udah bekerja sama nih dengan kita nih. Udah berapa tahun ya Pak ya? Mungkin tahun kedua kayaknya. Tahun kedua ya? Iya, tahun kedua ini. Boleh diceritakan nggak Pak, kerjasama yang sudah terjalin selama ini tuh seperti apa? Kemudian kesannya dari PT Bimanusa selama kita bekerja sama? Kerjasamanya lebih ke rekrutmen dulu kan? Iya, kami lebih ke rekrutmen untuk pemenuhan manpower. Di situ, jadi kami bisa menggunakan tenaga yang ada di BLK ini untuk bisa kita input ke tempat kita. Itu jadi kita nggak sekonyong-konyongnya nyari orang yang nol, tapi karena di sini ada yang kayak baru kelar dari pelatihan, monggo ke tempat kita bisa. Kalau memang pada saat itu posisinya lagi memang ada lowongannya. Itu. Terus yang saya ingat saya sih pengiriman untuk magang. Jadi kemarin tuh ada OJT 9 apa 10 ya Bu ya? 10. Iya, 10 orang. 10 ke job site. Program on the job training dari kita ya, dari mekanik alat berat ya. Iya. Mekanik apa operator? Mekanik ya Bu? Mekanik. Okay. Itu sangat terasa tuh sebenarnya. Jadi kalau dari kami dapat orang yang bisa backup kami, pekerjaan di sana, dari sini bisa. Jadi murid-murid siswa-siswa di sini bisa tahu, oh ternyata di lapangan tuh seperti ini loh. Gitu. Nah 10 orang ini kayak apa tuh Pak reviewnya Pak? Kan udah nih masuk ke site-nya. Kebetulan kan masuknya ke job site kami. Kalau saya kan di head office. Tapi selama tidak ada laporan, tidak ada berita apapun, menurut saya sih nggak ada masalah. Aman-aman aja gitu, ya. Untuk perekrutannya, apakah mereka bisa berkesempatan untuk ikut rekrutmen tenaga kerja juga di sana? Semua pasti bisa selama pada saat dan waktu yang tepat. Momen itu memang terbuka lowongannya ya. Oke. Ya mudah-mudahan kerja sama kita bisa terus berjalan ya Pak ya. Karena tadi kita sudah kerjasama di bidang rekrutmen, kemudian di bidang OJT juga. Nah ke depan nih ada lagi gak Pak yang kira-kira bisa dikerjasamakan dengan BPFIP Samarinda? Mungkin bisa kali ya. Bisa lah. Kita kan punya TC Bu. Sombong nih. Kita kan punya TC. Malah baru jadi TC. Smart ya, TC-nya makin berkembang. Kita punya research and development. Jadi ada satu departemen khusus yang membuat riset dan mendevelop. Nah untuk risetnya bisa, harusnya sih bisa kita gabung di sini. Kita mau riset apa nih? Kita membuat penemuan apa nih? Iya. Itu harusnya bisa. Bisa kita kolaborasikan ya terkait program yang bisa dikembangkan, kurikulumnya, begitu ya. Yang sudah berjalan, kami pernah melakukan itu mobil listrik. Jadi ada satu balai pelatihan itu kerjasama sama kami. Ayo kita bangun mobil listrik yuk. Udah jadi mobilnya. Udah jadi. Udah jalan. Udah ada pelatihannya. Pelatihan maksudnya? Pelatihan itu di mobilnya udah jadi. Kita bikin mobil. Bikin mobil. Kita bikin mobil. Sama lagi. Luar biasa ya. Ya kira-kira. Nanti pelatihan untuk bikin mobil berarti ya Pak ya ke depannya sampai BPFIP Samarinda. Iya kalau bisa ya. Lebih bagus. Itu bisa, lebih Pak. Ke pemenuhan industri sebenarnya. Iya, lebih ke pemenuhan kebutuhan industri ya. Jadi yang karena di BPFIP Samarinda itu sendiri juga kan pelatihan kita berbasis kebutuhan industri, berbasis kompetensi juga. Jadi mungkin bisa dikolaborasikan lebih lagi ya Pak ya. Karena memang sekarang basisnya kompetensi ya Bang. Iya. Apapun yang ditanya pasti kompetensinya. Ada kompetensi nggak? Dan kompetensi itu yang harus digarisbawahi adalah orang yang tidak kompeten, orang yang belum ada kompetensinya belum tentu dia nggak bisa kerja. Gitu. Tapi kalau dia bisa kerja, skillnya ada dan dia kompeten itu lebih bagus. Udah paket lengkap lah ya. Paket lengkap. Baik Pak. Nah terakhir nih Pak, kita mau tanya tentang masukan dan saran untuk pencetakan tenaga kerja di BPFIP Samarinda Pak dari industri. Saya jawab dulu. Silakan. Ya Pak Didi. Ini kalau di tempat kami mungkin dua lini yang bisa lebih besar masuknya. Yang pertama adalah di plan. Di plan. Jadi kalau yang OJT tadi, lanjutan OJT tadi adalah durasi OJT-nya mungkin harus agak diperpanjang. Karena hanya berbasis kompetensi BMC itu belum tentu bisa
akan kami gunakan. Ya, mereka harus punya pengalaman di referensi mana, unit yang dipelajari, yang dikerjai. Misalnya di tempat kami kalau DT-nya menggunakan Hino, maka dia akan lebih cenderung ke referensinya ke Hino. Dan itu kalau seumpama nanti digunakan di tempat lain, misalnya di HD 465, dia nol, sama sekali nol. Itu belajar lagi dari awal. Nah, karena tadi ada durasi yang panjang, itu kami akan menilai apakah siswa ini bisa kami rekrut menjadi karyawan kami gitu. Nah, terus yang kedua di operasional, di operator atau driver. Di operator itu di tahun ini kami akan buka peluang untuk anak-anak fresh operator ya. Saya dengar kan di BPPP Samarinda sudah ada itu alumni. Ada ya. Tahun ini juga sudah ada yang operator. Hanya memperpanjang durasi OJT-nya saja. Dari basic-basicnya kan sudah dapat nih. Ketika itu gabung sama kami, itu bahkan anak-anak ini akan lebih cepat. Gitu. Tinggal OJT-nya diperlama sehingga kompeten. Ketika dia kompeten, itu bisa jadi modal dasar untuk kami ambil menjadi operator. Nah, durasi ideal OJT itu sebenarnya berapa lama Pak kalau di industri? Tergantung. Ini di apa dulu? Di plan dulu atau misalnya? Di plan itu minimal setahun. Minimal setahun. Iya, minimal setahun. Nah, mungkin boleh di-spill dikit ya Pak, tentang fasilitas yang didapat nih kalau OJT. Di pertambangan. Karena ini pasti anak nakor penasaran Pak, 1 tahun saya dapat apa begitu kan? Atau saya dulu ya? Ya, silakan Bang. Yang pertama case-nya OJT dapat pasti nginap. Asrama pasti mes disediakan. Fasilitasnya Pak di dalamnya? Lengkap. Ada kulkas, TV gitu. Sama ya, kalau ada tambahan boleh kipas sate. Oh, kipas sate. Alami ya. Kalau di lokasi mati lampu kan biasa tuh. Iya benar-benar. Terus yang kedua makan. Makan kita jamin 3 kali sehari. Ya, setelah itu nanti setiap bulan ada uang saku. Sampai 1 tahun. Besarannya bisa di-spill Pak? Kalau ini saya belum bisa berani jawab. Intinya pokoknya sesuai lah ya. Tanda metal. Habis itu kenapa begini ya selalu ya? Dibayang-bayangi. Itu belum, intinya ada uang saku. Tapi sesuai lah ya, maksudnya untuk kebutuhan mereka. Iya. Cukup sih sebetulnya kalau kita pikirkan, dapat ilmu, dibayar lagi. Iya, betul. Gitu. Dapat mes lagi, dapat makan lagi ya. Itu poinnya sih sebetulnya di situ. Kalau kita melihatnya dari segi pendidikan ya harusnya mereka senang. Iya, terutama dapat kesempatan untuk direkrut. Betul. Itu kan ya, kemungkinannya Pak, malah besar. Karena kita sudah mengeluarkan uang, mengeluarkan budget sekian. Maksud kita kasih ke lain kan, mending kita ambil. Investasinya nanti nggak kembali kalau dilepas gitu aja ya Pak. Iya juga itu. Itu di plan. Kalau di operator itu kisaran di 450 jam. Baru kita bisa 450 jam itu bisa 100 hari. 100 hari. Setelah itu kita garansikan lagi 1 tahun ke produksi dalam pengawasan. 50% dari development, 50% dari tim produksinya. Gitu. Setelah dia lulus itu semua, mutlak karyawan itu dipegang sama produksi. Gitu. Garansi kita sudah lepas. Oh, ini karyawan sudah kompeten. Gitu. Ya, menarik ya Pak ya. Itu mendorong nih, menarik. Menarik gitu. Jadi kita tahu bahwa ternyata ya tidak sesimpel itu ya sebenarnya ya kerja di industri pertambangan ya. Sesimpel medannya ekstrim begitu kan, tapi ternyata memang di situ dibutuhkan juga yang namanya kesabaran tadi, attitude ya kan, kemudian juga karena ada juga perkembangan teknologi yang diadaptasi, berarti juga tenaga kerja juga kan butuh bisa tenaga kerja yang baik itu adaptif, poinnya 3 dia Bu. Apa Bang? Skill, knowledge, attitude, knowledge. Ya. Itu sesuai dengan pelatihan kita nih Pak. Pelatihan kita mengedepankan pengetahuan, ya kan, skill dan attitude. Ore, sesuai kita ya Pak ya, gapnya terjembatani. Ya.
memang itu memang harus begitu. Iya, betul. Menarik sekali Pak pembicaraan kita hari ini. Kita dapat banyak insight ya tentang prospek kerja di industri pertambangan itu seperti apa. Karena ini Sanaknaker pasti sangat penasaran. Banyak sekali SDM itu berbondong-bondong pingin ke dunia kerja, terutama di pertambangan. Jadi kalau masih ada kesempatan tadi ya Pak ya, itu kesempatan luas. Bahkan nih contoh hari ini nih, kita mengharap sekian orang yang datang. Aktualnya nggak begitu. Intinya peluang untuk bekerja di tempat kami itu sangat besar. Tapi dengan ada persyaratan dan ketentuan. Iya. Dan tanpa manipulasi data. Tanpa manipulasi. Itu yang paling pusing. Jujur, karena itu masuk ke attitude ya Pak ya. Kembali lagi ya. Banyak banget. Iya, jadi peluang itu tidak hanya datang buat orang-orang yang mau, tapi juga orang-orang yang konsisten ya. Setuju, ya Pak ya. Setuju. Jadi buat Sanaknaker ini adalah kesempatan untuk masuk ke dunia pertambangan atau industri pertambangan. Ternyata masih banyak kesempatan yang terbuka di industri pertambangan. Asal Sanaknaker punya bekalnya tadi, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Dan itu bisa Sanaknaker dapatkan di BPVP Samarinda sebelum melangkah ke dunia kerja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast BPVP Samarinda. Terima kasih Pak Yudo, Pak Dedi, inspiratif sekali. Kita sudahi podcast episode kali ini. Terima kasih buat semuanya. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak Yudo.